Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rahman Rivaldo, mewakilkan dari kelompok 3. Kami akan melaksanakan wawancara berupa di tempat mawar songket. Di sebelah kanan saya ada teman saya yaitu Saya Munardi Agusman. Saya Yesi Apisten. Saya Desti Larasati. Saya Tasya Siti Aisyah. Saya Citra Anjani. Saya Nino Cilihiji. Saya Rezeki Juliansa. Dan saya Rafli Arrahman. Baiklah Kak, pertama-tama saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu. Nama Kakak siapa Kak? Namanya Santia. Oke, baik. Usaha ini berdiri dari tahun berapa? Tahun 97. 97. Usaha ini juga merupakan turunan atau baru berdirinya? Turun-temurun. Dari ibarat kakek kan, turun ke orang tua, terus kami Melanjutkan ya? Iya. Oke, baik. Baik Kak, pertanyaan kedua, biasanya songket apa yang sering digunakan Kak? Sangkanya ini. Nah, seperti kalau misalkan ibarat ada acara nikahan, kalau ini namanya bunga Cina mawar. Ya, motifnya. Nah, kalau ini kan dua motif kan. Kalau yang ini kita songket asli, kain tenun. Kalau yang ini mesin. Perbedaannya kain mesin. Kalau dia kayak gini kan. Kalau misalkan yang asli seperti kayak gini lebih tebel, lebih apa kan? Kayak gitu. Iya Kak. Terima kasih ya Kak. Nah, pertanyaan berikutnya ini mengenai harga. Kira-kira Kak, harga satuan untuk songket ini berapa ya Kak? Tergantung sih, kalau misalkan ibaratnya yang mesin kan. Kalau mesin kita jual 1.8. Kalau misalkan songket asli tenun dibikin bisa mencapai 2.400.000 dan sampai 3.500.000. Itu berarti tergantung sama pembuatan. Iya, sama rumit apa gimana kan, sama rumit perbuatan, pengelolaannya, dalam waktu lamanya. Semakin lama semakin mahal. Berkata dari benang juga kan. Misalkan benangnya 3 itu lebih murah. Kalau benangnya lebih halus seperti benang sutra lebih mahal. Baiklah Kak, kalau boleh tahu kira-kira omset itu per bulan berapa Kak? Kalau per bulan mencapai 20-25 juta per bulan. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya. Motif songket apa yang paling banyak terjual Kak dari sekian banyak motif di sini? Kalau misalkan kami di sini kan tergantung. Misalkan ibarat kata tuh, misalkan Lampung, dia mesin di kami misalkan ada Lampung. Nah, seperti ini misalkan apa namanya tuh? Seperti ini kan duren berantai misalkan dari mana gitu. Nah, mesinnya kayak gini. Bisa terjual yang ibarat kata tuh misalkan mau berantai kan yang terjual tergantung pesanan. Oh, berarti tergantung pesanan ya Kak? Misalkan yang mesinnya mau apa, tergantung kita bikin kayak gitu. Oke, baiklah Kak. Seiring dengan berjalannya teknologi, apakah lapak juga mengikuti perkembangan tersebut dengan cara melakukan penjualan online? Iya, emang kayak gitu. Misalkan mesin dari Jakarta, Malaysia, kita kirim, langsung kirim kayak gitu. Untuk penjualan online-nya melalui aplikasi apa Kak? Kalau aplikasi sih enggak sih, enggak ada. Oh, berarti langsung mesin langsung mesin misalkan langsung aja misalkan menghubungi kan, udah ada langganan masing-masing kayak gitu dari Malaysia, dari Jakarta. Oke, makasih Kak. Baiklah Kak, kalau boleh bertanya itu bahan songketnya itu berasal dari mana ya Kak? Kalau bahan songketnya sendiri kita ada perajin. Misalkan ibarat kita beli benang kan, kita celup dari perajin itu dari kita sendiri. Gitu Makanya ya, Kak? di tempat kami ini berbeda-beda, nggak sama yang tempat lain kan, soalnya kita bikin sendiri benang. Makasih ya Kak. Baiklah, pertanyaan saya berikutnya. Ya. Berapa lama proses pembuatannya? Kalau proses pembuatannya tergantung, misalkan kalau misalkan benangnya satu kayak gini semakin lama, ibarat kata tuh 1 bulan. Kalau misalkan semakin halus semakin mahal. Kalau misalkan mau biasanya ada yang 10 hari, tergantung yang bikin. Soalnya kita bikin 2 motif. Ini benang emas diperpadukan. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan. Apa kesulitan dalam pembuatan songket? Kesulitannya misalkan ibarat kata di saat kita mau cepat nenun, benangnya tuh khusus seperti kayak gini. Nah, prosesnya makan waktu lama. Soalnya kan mau dirapikan dulu, diluruskan dulu. Kesulitan dari benang. Terus apa setiap corak mempunyai makna masing-masing? Yang dalam pembuatan songket itu coraknya tuh mempunyai makna apa sama aja? Sepertinya sama aja sih. Tergantung warna. Iya, tergantung warna. Misalkan ada yang benang kami kan memakai 2 motif, tergantung benang emas terus benang tembaga.
itu saya kasih. Untuk pertanyaan wawancara kita pada hari ini yang terakhir yaitu adalah selain kain songket, songket ini bisa dijadikan apa saja yuk? Berbagai macam deh. Seperti misalkan ibarat kata tuh apa tanjakan, terus sandal, tas, baju, seperti terus apa nama tuh selendang, terus rumpa. Iya, ini rumpa nih untuk cowok. Untuk cowok. Iya, iya. Banyak ternyata ya. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu adalah selama penjualan songket ini dampak apa yang Ayu rasakan pada saat pandemi COVID-19 tahun kemarin? Kalau COVID nggak ada dampak sih. Soalnya kita media online kan, itu nggak ada dampak. Soalnya kita ada pelanggan masing-masing kayak gitu. Jadi nggak ada dampak. Ya. Terima kasih untuk Ayu Santia atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kami ajukan kepada Ayu. Untuk sesi wawancara kita pada hari ini saya tutup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara kami pada hari ini di Butik Mawar Songket. Terima kasih kepada narasumber dan jajarannya karena telah ingin diwawancari dan bersempat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.